Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ayatul Ahkam, yaitu kitab Rawaiul Bayan yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita sudah masuk kepada Fatihatul Kitab, yaitu tafsir surah Fatihah. Makiyatun. Jadi surah Fatihah ini adalah termasuk surah Makiyah. Surah Makiyah itu adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu yang dinamakan surah Makiyah. Jadi ada Makiyah, ada Madaniyah. Kalau Makiyah itu adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian kalau Madaniyah itu adalah ayat-ayat atau surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Meskipun ayat tersebut turun di Mekah, tetap ayat itu termasuk kategori ayat Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian wa ayatuha, ayat-ayatnya surah Fatihah itu sabaun, ada 7, biijma'in, dengan kesepakatan para ulama. Jadi ayat-ayatnya surah Fatihah itu ada 7. Kemudian baina yaday surah, yaitu pengantar surah Fatihah. Jadi apa saja yang berkaitan dengan surah Fatihah nanti akan disebutkan di sini, yaitu baina yaday surah, pengantar surah Fatihah. Kemudian kata beliau, hadhi suratul karimah laha iddatu asma'in. Surah yang mulia ini memiliki iddatu asma'in, memiliki beberapa nama. Jadi surah Fatihah ini memiliki beberapa nama. Ishtahara, telah terkenal, minha, daripada nama-nama tadi, ma, yaitu nama-nama yali sebagaimana berikut. Awalan yang pertama, nama surah Fatihah itu adalah Al-Fatihatu. Nama yang pertama adalah Al-Fatihah. Nah, kenapa surah Fatihah ini dinamai dengan Fatihah? Alasannya liftitahil kitabil aziz biha, karena dibukanya Al-Quran dengan surah Fatihah, sehingga dinamai surah Fatihah tadi Al-Fatihah, yang maknanya adalah pembuka. Haitsu, di mana, innaha, bahwasanya surah Fatihah itu adalah awalul Quran, yaitu pertama kalinya Al-Quran, fit tartibil ma'hud, di dalam tertibnya yang terkenal. La fin nuzul, bukan pada turunnya. Jadi surah Fatihah itu adalah surah yang pertama kali daripada Al-Quran di dalam tertibnya, bukan di dalam turunnya. Karena ayat pertama kali yang turun itu bukan surah Fatihah, tetapi surah Iqra 1 sampai 5. Kemudian qala Ibnu Jarir At-Tabari, telah berkata Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, summiyat Fatihatul Kitab, surah Fatihah dinamai Fatihatul Kitab, itu alasannya li'annaha, karena surah Fatihah itu yuftahu, itu dibuka, bi kitabatiha, dengan penulisan surah Fatihah, al-masahifu, yaitu mushaf-mushaf. Jadi kenapa surah Fatihah itu dinamai Fatihah? Alasannya adalah karena mushaf-mushaf, yaitu Al-Quran, itu dibuka atau diawali dengan surah Fatihah, sehingga dinamai surah Fatihah tadi adalah surah Fatihah. Wa yuqra'u biha fi sholawati, dan dibaca dengan surah Fatihah fi sholawati, di dalam sholat-sholat, dan surah Fatihah dibaca di dalam sholat-sholat. Ini yang pertama.
Kemudian thanian, yang kedua adalah Ummul Kitab. Jadi nama surah Fatihah yang kedua adalah Ummul Kitab. Induknya kitab. Kenapa surah Fatihah dinamai dengan Ummul Kitab, induknya kitab? Itu listimaliha alal maqasidil asasiyah lil kitabil aziz. Karena mencakupnya surah Fatihah terhadap tujuan-tujuan dasar bagi Al-Quran. Fafiha, di dalam surah Fatihah itu ada atsana'u 'ala Allah jalla wa ala, ada sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafiha, dan di dalam surah Fatihah itu ada itsbatur rububiyah, itu ada penetapan terhadap rububiyah Allah, yaitu ketuhanan Allah, Rabbil Alamin. Kemudian wafiha at-ta'abudu bi amrillahi subhanahu wa nahyihi. Wafiha, dan di dalam surah Fatihah itu ada at-ta'abud, itu ada penyembahan bi amrillah, dengan perintah Allah, wa nahyihi, dan dengan larangan Allah. Wafiha, dan di dalam surah Fatihah itu ada thalabul hidayah, itu ada permintaan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, wa tsabatu 'alal iman, dan ada ketetapan atas keimanan. Kemudian wafiha al-akhbaru an qasasil umamis sabiqin. Wafiha, dan di dalam surah Fatihah itu ada al-akhbar, yaitu berita-berita atau kabar-kabar, an qasasil umamis sabiqin, tentang kisah-kisah umat terdahulu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wafiha, dan di dalam surah Fatihah itu ada al-ittila'u ala mata ma'arijis su'ada. Di dalam surah Fatihah itu ada penampakan atas ma'arijis su'ada, yaitu tangga-tangganya orang-orang yang bahagia, jalan-jalannya orang yang bahagia. Wa manazili, dan ada penampakan terhadap tingkatan-tingkatan al-ashqiya, tingkatan-tingkatan orang-orang yang celaka. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Fahiya kal bin nisbati li baqiyati suwaril karimah. Fahiya, adapun surah Fatihah itu kal itu seperti induk, seperti ibu. Bin nisbati li baqiyati suwaril karimah, dengan disandarkan kepada surah-surah Al-Qur'an yang lainnya. Wal Arabu, adapun orang Arab itu tusami, orang Arab menamai kulla amrin jami'in, yaitu setiap perkara yang mencakup. Orang Arab tadi menamai setiap perkara yang mencakup, mereka namai umman, dinamai dengan Watakul, dan orang Arab mengatakan lil Makkah al-Mukarramah, bagi Makkah al-Mukarramah, orang Arab mengatakannya tadi Ummal Qura. Jadi Mekah itu dikatakan oleh orang Arab sebagai Ummal Qura, induknya desa-desa. Qura jamak dari qaryah, induknya desa-desa. Kenapa Mekah dinamai Ummal Qura, induknya desa-desa? Li'anna ghairaha tabaun laha, karena selain Mekah itu tabaun laha, mengikuti daripada Mekah. Watu sami, dan orang Arab menamai royatul harbi umman, dan orang Arab menamai panji peperangan dinamai dengan Kenapa? Litaqaddumiha wattiba'il jaisilaha. Litaqaddumiha, karena berada di depannya panji tadi, wattiba'il jaisilaha, dan mengikutinya pasukan laha terhadap panji tadi. Karena bendera tadi, panji tadi itu berada di depan, dan pasukan-pasukan itu mengikuti panji tadi. Sehingga panji perang itu dinamai dengan Kemudian wa yuqalu lil ardi ummun, dan dikatakan lil ardi, bumi itu adalah Jadi bumi ini bisa dikatakan juga
Kenapa bumi ini dikatakan Li'annaha, karena bumi itu tajma'u, itu mengumpulkan al-khalaiqa, makhluk-makhluk fi batniha, di dalam perutnya. Qala asyairu, telah berkata seorang penyair. Seorang penyair berkata, fal ardu, adapun bumi, itu makiluna, itu adalah tempat diikatnya kita. Wa kanat umman, sehingga bumi tadi menjadi ibu ummana, sehingga bumi tadi menjadi ibu bagi kita. Wa fiha di dalam bumi itu maqabiruna, itu ada kuburan-kuburan kita. Wa fiha, dan di bumi nuladu, kita dilahirkan. Itu yang kedua. Surah Fatihah dinamai dengan Ummul Kitab. Kemudian Thalithan, yang ketiga adalah As-Saba'ul Mathani. Yaitu As-Saba'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi makna As-Saba'ul Mathani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Li'annaha, karena surah Fatihah itu sab'u ayatin, itu 7 ayat, tusanna fi sholah, yang diulang-ulang di dalam sholat. Ay tukarraru wa tu'adu. Surah Fatihah itu tukarraru, diulang-ulang, wa tu'adu, dan diulang sama di dalam sholat. Jadi makna tusanna itu adalah tukarraru wa tu'adu, diulang-ulang. Fal musalli, adapun orang yang sholat, itu yaqra'uha, dia membaca surah Fatihah, fi kulli ra'atin, pada setiap rakaat, min rakaati sholat, dari rakaat-rakaat sholat. Waqad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan, an jam'in, dari sekelompok jamaah, minas sahabah, dari para sahabat, annahum, bahasanya mereka, fassaru qaulah ta'ala, bahasanya mereka menafsirkan qaulahu ta'ala, firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, walaqad atainaka sab'an minal mathani, sungguh kami telah mendatangkan kepadamu sab'an minal mathani, 7 daripada 7 ayat yang diulang-ulang. Bi annal murada bis sab'il mathani, dengan bahasanya yang dimaksud dengan as-sab'il minal mathani itu maknanya adalah yang dimaksud adalah suratul Fatihah. Itu adalah surah Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan walaqad atainaka sab'an minal mathani, yang dimaksud dengan sab'an minal mathani itu adalah surah Fatihah. Li'annaha, karena surah Fatihah itu sab'u ayatin, itu adalah 7 ayat, bi ijma'il qura' wal ulama, dengan kesepakatan para qura', yaitu para ulama ahli qiraah, wal ulama, dan para ulama. Kemudian waqad dzakara al-alamah al-Qurtubi fi tafsirihi al-Jami' li ahkamil Qur'an. Waqad dzakara, dan telah menyebutkan al-alamah, yaitu seorang yang sangat alim, al-Qurtubi, Imam Qurtubi, fi tafsirihi, di dalam tafsir beliau yang berjudul al-Jami' li ahkamil Qur'an. Beliau mengatakan anna li hadhihi surah itsna asyara isman, sesungguhnya bagi surah ini, yaitu surah Fatihah, itu memiliki 12 nama. Minha, diantaranya adalah Asy-Syifa. Namanya surah Fatihah ini ada yang namanya Syifa. Kemudian ada yang namanya Al-Wafiyah. Nama surah Fatihah adalah Al-Wafiyah, sesuatu yang menyempurnakan. Al-Kafiyah, kemudian ada yang Al-Kafiyah, yaitu sesuatu yang mencukupi. Kemudian surah Fatihah juga dinamai dengan Al-Asas, yaitu dasar. Kemudian Alhamdu, surah Alhamdu. Ila akhiri ma dzakarahu, sampai kepada akhir apa yang beliau sebutkan, mimma ruya, dari nama-nama yang telah diriwayatkan. Imma, ada kalanya penamaan tadi itu bitauqifin minan Nabi SAW, yaitu dengan petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW, au bijtihadin minas sahabatil kiram, atau dengan ijtihadnya para sahabat yang mulia-mulia.
Wa dzakara al-Alusiyu, dan telah menyebutkan Imam al-Alusi, beliau telah menyebutkan anna ba'dal ulama, bahwasanya sebagian para ulama ausolaha, yaitu sebagian ulama tadi telah menyampaikan nama-nama surah Fatihah ila nayyifin, yaitu sampai kepada lebih, nayyifin ini lebih, wa isyrina isman, dan 20 nama, yaitu sebagian ulama telah menyampaikan bahwasanya nama-nama surah Fatihah itu mencapai 20 sekian nama, 20 lebih. Wa'addadaha, dan beliau Imam Al-Alusi, beliau telah menyebutkannya, menyebutkan nama-nama surah Fatihah tadi fi tafsirihi, di dalam tafsir beliau Al-Musamma, yang dinamai dengan Ruhul Ma'ani. Tafsir beliau namanya adalah Ruhul Ma'ani, yaitu tafsir yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.